Oke, halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Kalau teman-teman punya uang sekitar 600 jutaan tapi pengen punya mobil yang tidak terlalu besar, hatchback, pendek, tapi terlihat gagah dan terlihat maco, dan yang pasti mobil ini sangat mewah sekali. Jawabannya adalah Mazda 3. Ini dia unitnya, dan seperti apa reviewnya dari mobil ini? Stay tune terus. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost. Kalau kita ngobrolin soal mobil Mazda itu selalu didesain sesimpel mungkin oleh Mazda, dan itu berlaku untuk mobil ini. Ini juga sama, simpelnya pakai banget. Jadi di bagian depan sini dia, kalau eksterior bagian depan, ini simpel banget, tidak ada yang namanya chrome-nya, cuman ada di bagian logo Mazdanya saja. Dan ini di dalam logo dia sudah ada tertanam sebuah radar untuk sensing-sensingnya, dan di atas juga sudah menggunakan kamera. Kap mesinnya cukup lebar ya, cukup panjang mungkin dia, bukan lebar ya. Grillnya pun di sini, grillnya dia hanya berwarna hitam glossy, udah selesai, gak ada apa-apa lagi. Tapi sayang di sini memang mobil ini tidak memiliki yang namanya kamera 360, karena depannya nggak ada, sampingnya nggak ada, tapi di bagian belakang dia ada kamera. Dan ini buat derek-derekan ya, ini buat derek-derekan. Oke, headlampnya sekarang, headlamp dari mobil ini tuh dia sudah menggunakan LED projector. Mazda dong, Mazda tuh gue selalu suka banget sama headlamp dari Mazda ya, jadi terlihat lebih mewah gitu. Dan gue yakin teman-teman juga pasti banyak yang setuju sama headlampnya Mazda ini, keren-keren gitu kan, LED Pro-G, lampu sein, terus di sini juga dia ada DRL-nya. Jadi pokoknya di sini tuh udah all in one. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya fog lamp, jadi fog lampnya sudah terintegrasi ke bagian atas. Dan di sini juga ada sensor parkir 4 ya, 4 buah sensor parkir untuk bagian depan. Dan yang tadi gue bilang kamera tidak ada. Dan ini headlampnya LED semua dan cakep banget. Kita sekarang lihat bagian sampingnya. Bagian samping dari mobil ini pun memang wow. Ini benar-benar simpel banget, jadi sama seperti bagian depan, jadi simpel banget, tidak ada ornamen yang aneh-aneh lagi. Di sini cuma ada list berwarna chrome di bagian bawah jendelanya saja, udah selesai. Ornamen lainnya nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar udah, ini clear suara sama bodi aja. Wipernya juga di sini dia sudah menggunakan auto ya, jadi dia bisa membaca kalau misalkan cuacanya sedang hujan, jadi langsung wipernya bergoyang. Bergoyang lagi. Kita lihat dari velgnya dulu ya. Ukuran velg dari mobil ini dia menggunakan 18 inci, tapi sayang sekali mobil ini masih diplastikin seperti ini. Jadi kita tidak bisa ngelihat detail si velgnya seperti apa. Tapi kalau misalkan gua terawang dari sini, ini velgnya sepertinya warna hitam, full warna hitam ya. Ini profil ban dia 215 per 45, jadi cukup tipis ya bannya. Dan di sini juga dia ban dari Bridgestone Turanza. Oke. Spionnya di sini suara sama bodi, ada lampu seinnya juga cakep ya. Terus di sini juga yang pasti dia punya yang namanya blind spot monitoring. Jadi asik tuh kalau misalkan ada nyalip kanan, nyalip kiri, langsung ngasih warning ke drivernya. Door handle-nya sewarna bodi, belakang juga sewarna bodi. Bagian ban belakang juga sama aja sama yang depan, dan disc brake ke 4 roda. Oke. Di sini ada tangki, kita buka tangkinya. Tangki dari mobil ini tuh maksudnya mesin dari mobil ini masih bisa minum RON 90 minimal ya, minimal RON 90. Itu pun kalau menurut gua kalau kepepet ya paling enggak kita isi ya RON 92 lah ya. Kalau kepepet ya boleh lah kita minum 90, karena di sini minimal dia RON-nya RON 90. Jadi kalau misalkan terdesak bisa minum Pertalite ya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ya, bagian belakangnya memang dia lebih terlihat atraktif ya ketimbang bagian depan. Kalau bagian depan itu sangat-sangat simpel sekali, apalagi bagian sampingnya itu so-so aja. Ya, kalau bagian belakang nih menurut gue lebih oke, lebih ini aja, lebih apa namanya? Lebih tidak simpel seperti yang depan. Jadi desainnya melengkung seperti ini. Karena ini model hatchback, dan mobil ini tuh hanya ada 2 varian saja. Jadi varian yang hatchback seperti ini dan ada varian yang sedan. Dan itu pun harganya berbeda, dan dengar-dengar katanya lebih mahal yang ini ketimbang yang sedan. Katanya sih, kata salesnya sih gitu. Oke, sekarang kita bakal lihat kelengkapannya di sini. Di sini tidak ada antena. Ya,
Dan ini atasnya masih di stikerin, padahal di atasnya dia ada sunroof kalau nggak salah. Dan ini masih di stikerin, stiker putih seperti ini. Karena ini mobilnya benar-benar masih baru banget, jadi belum belum dibuka-bukain kayak gitu. Bahkan si joknya pun masih pakai plastik. Kalau jok pakai plastik sih gue masih inilah, karena ya memang supaya tidak kotor ya untuk mobil display. Sini ada upper spoiler, sedikit upper spoiler ya. Terus sini ada high beam stop lamp, di sini ada rear defogger, rear wiper juga ada. Terus di tengahnya ada logo Mazda yang tidak terlalu besar, dan di sini stop lamp atau perkumpulan lampu di bagian belakang ini ciri khas banget dari Mazda, dan ini bagus banget ya. Futuristik gitu, sama seperti yang depan. Kalau misalkan pakai Mazda, apalagi kalau malam-malam gitu, cakep banget gitu kan. Kalau kita ngelihat lampu belakang dan lampu depannya, gua nggak pernah komplain sama lampunya Mazda. Sini ada emblem Sky Active G, ini teknologi mesin yang dia pakai. Sini ada Mazda 3, yang merek mobilnya, merek mobilnya. Dan di bagian bawah sini, wow, ini bempernya ya dia berwarna hitam glossy ya, bawahnya nih berwarna hitam glossy, ada reflektor. Di sini juga ada sensor parkir 4 buah dan ada kamera mundur di tengah sini. Dan mohon maaf sekali, bagasinya tidak bisa dibuka karena di atasnya dipasang stiker. Kalau misalkan gue buka si bagasinya, ini stikernya bakal sobek. Tadi gue udah bilang pengen ngelihat si bagasinya, tapi alhasil ya belum bisa katanya kan, karena ini stikernya belum dicabut. Kecuali kalau misalkan udah dicabut, mungkin kita bisa lihat bagasinya. Dan ini sangat-sangat disayangkan ya. Padahal gue penasaran banget pengen ngelihat bagasi dan apakah mobil ini punya ban serep atau tidak. Oke, itu saja untuk bagian eksteriornya. Dan sekarang gue bakal ngelihat bagian interiornya, karena interior Mazda itu selalu mewah. Ya memang ini agak gelap sih. Ya tempatnya agak gelap, lampunya kurang terang. Jadi gue pakai lampu kabin dan mudah-mudahan muka gue kelihatan di kamera ya. Mudah-mudahan. Oke, untuk bagian interior dari Mazda 3 ini gue nggak pernah komplit ya sama Mazda. Desain dashboardnya keren, futuristik, mewah, dan material yang dia pakai pun memang bener material yang premium gitu. Dan di sini ada jahitan aslinya, ini empuk-empuk semua, mungkin bagian bawah saja yang tidak empuk ya, bagian laci sini. Nah ini enggak nih, enggak empuk ya bagian bawah-bawah sini. Tapi kalau atas semuanya menggunakan material empuk. Keren. Posisi duduk dari Mazda juga tidak pernah gagal. Karena posisi duduknya memang ergonomis dan nyaman, joknya juga enak ya, nggak ada lekukan-lekukan yang mengganggu gitu. Kadang-kadang ada jok tuh yang lekukannya agak mengganggu gitu, itu ada tuh di beberapa mobil. Oke, ergonomis. Terus ini joknya juga dia sudah elektrik. Oke, elektrik ya, semuanya ada, semua pengaturannya ada, semua lengkap. Dan di sini setirnya dia sudah menggunakan kulit ya. Mewah banget kulitnya bagus. Dan sini pengaturan setirnya kita lihat, tiltnya cukup jauh dan teleskopiknya pun jauh. Iya, tiltnya jauh, teleskopiknya pun jauh, jadi panjang-panjang. Jadi ini tambah nyaman lagi nih untuk para pengemudi, apalagi kayak gua kemana-mana suka masih nyetir sendiri. Dan di sini juga banyak sekali tombol ya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan yang namanya sensingan ya, smart sense, ada gitu-gitulah pokoknya namanya. Kadang-kadang beda merek mobil beda-beda namanya. Sini juga dia sudah ada adaptive cruise control, terus di sini ada lane keeping assist, lane departure assist, terus ada lagi rear cross traffic alert yang bagian belakang. Ya pokoknya banyak deh, buat emergency braking juga mobil ini sudah punya. Jadi fitur safety-nya di sini memang diperhatikan sekali untuk mobil Mazda. Iyalah, harganya aja mungkin sekitar 570 sekian juta rupiah ya, itu udah nggak aneh sih ya. Kita nyalain sedikit. Oke, instrumen cluster sekarang ya. Instrumen clusternya, lampunya nyala lagi. Matiin dulu. Instrumen cluster di sini dia memang masih menggunakan analog, tapi entah kenapa ini auranya kok mewah banget ya. Auranya mewah gitu kan, meskipun di sini dia masih menggunakan analog ya. Jadi speednya analog, takometernya juga analog, terus di sini
tidak ada bensinnya. Nggak ada bensinnya, kosong katanya bensinnya. Di sini ada bensin dan ada suhunya juga sama. Di sini ada, ini tuh seperti average ya. Jadi kilometer per liter. Dan apa sih ini? Oh ini tuh trip A 17 km. Kaget gua kira mobil ini bisa 17 km per liter, kaget gua. Wow. Kalau benar-benar bisa nyampe segitu, wow. Karena mobil ini tuh dibekali mesin 2000 cc. Nanti kita lihat mesinnya deh di depan ya. Sini juga ada fitur iStop. iStop tuh ya kalau misalkan kita berhenti di lampu merah itu langsung berhenti si mobilnya. Ya mirip-mirip kayak motor-motor Vario NMAX yang gitulah. Idling stop kayak gitu. Ya keren. Terus di bagian sini juga banyak sekali tombolnya. Ini untuk tombol alarm kalau nggak salah, apa sensingnya gitu kan. Sini ada sensor parkir, traction control, iStopnya bisa dimatiin juga dari sini ya. Terus di bawahnya ada memory seat. Di bawahnya lagi ada laci. Iya kelupaan ya. Door trimnya dulu deh. Kita lihat door trim sini. Untuk door trim di sini, sorry, materialnya semuanya udah material empuk ya. Material empuk, ini empuk kulit dan ada jahitan aslinya juga, finishingnya juga dikasih chrome lagi di sini dan ini nyambung ke bagian door handle-nya. Terus di sini ada door lock dan speaker dari mobil ini sudah menggunakan speaker dari Bose ya, dan itu pasti bakal enak suaranya. Di bawahnya cup holder, door pocket ya, biasa standar. Terus di sini biasanya mobil Mazda itu selalu ada head up display ya di bagian atas ini nih. Nah ini bolongannya berarti ada. Karena selalu ya mobil Mazda itu selalu menggunakan head up display dan diikutin sama Suzuki. Baleno pakai, Vitara juga pakai. Oke, untuk multimedia di sini dia sudah touchscreen dan yang penting mobil ini sudah support yang namanya Android Auto dan Apple CarPlay. Ya. Keren. Karena ada mobil yang cuman supportnya Apple CarPlay doang, Android Auto-nya enggak ya. Ada yang gitu tuh, kan nyebelin ya. Sini dan di sini juga banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, seperti ada di sini udah jelas ada informasi, entertainment, komunikasi, ya tadi yang Bluetooth teleponi yang gitu-gitu ya. Terus sini juga ada navigasi, terus ada settingnya ada apa aja, in vehicle display, sound setting, soundnya bisa dirubah juga, safety-nya juga bisa, vehicle setting, connectivity setting, dan sistem settingnya juga ya. Kita bisa atur di sini semuanya dan ini mengoperasikannya itu tidak harus touch di layarnya, kita tinggal mainin aja di bagian sini. Di sini juga udah banyak ya, ada beberapa tombol, ada tombol home, ada ini untuk untuk geser-gesernya, ada back, terus ada navigasi, musik, dan di sini juga ada tombol volume dan bisa matiin juga si bagian head unitnya. Oke, keren. Dan ini fitur yang menyenangkan ya. Sini wireless charging juga ada, 2 buah cup holder dan AC-nya di sini panel AC ya. AC-nya sudah dual zone, jadi bisa diatur kanan kiri suhunya masing-masing. Dan di sini masih dikasih tombol fisik untuk bagian panel AC. Ada rear defogger, ada front defogger, pengaturan arah semburan dan ventilasi. Sini ada plus minus nih kayaknya buat speed fan ya. Sepertinya. Lampu hazard. Di sini juga ada tombol untuk matiin AC. Start stop engine button. Shifternya seperti ini. Ciri khas dari Mazda, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar. Jadi pas digenggam sama orang-orang Indonesia. Terus sini ada, nah ini dia punya mode manual dan di sini juga sudah disediakan yang namanya pedal shift. Nih ada nih. Di sini ada mode berkendara. Coba kita lihat. Ada sport. Oh cuma 2 aja. Jadi sport dan biasa aja gitu. Jadi hanya ada 2 mode berkendara di sini. Ada mode sportnya mungkin di sini ya. Kita tinggal matiin lagi aja. Sini electric parking brake dan auto hold-nya juga ada. Di sini ada armrest. Armrestnya sudah menggunakan kulit. Ya dibilang besar banget sih enggak, cuman di sini dia dikasih pembatas lagi tuh seperti ini. Dan ini bisa dicopot. Ini bisa dicopot pembatasnya dan ada 2 buah slot USB ya. Sini USB-nya USB-C dan ini bisa digeser. Nah, biar rapi digeser aja kayak gini, jadi tertutup semuanya. Padahal dalamnya ada USB slot. Laci, gue yakin soft opening, tapi kok soft openingnya agak kasar ya. Sini tuh ada krom-kroman lagi di bagian sini ya. Ini AC-nya ada 2, tengahnya nggak ada. Bagian atas ini sekarang ya, ini
Oke, ada lampunya juga, bukannya dari tadi ya. Jadi muka gua nggak gelap kalau kayak gini. Sun visornya lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Spion tengahnya dia sudah auto dimming dan di sini ada passenger seat belt dan lampu bacanya di sini sudah menggunakan LED. Tempat kacamata sepertinya ini. Iya, betul. Tempat kacamata dan di sini juga ada sun visor di sisi penumpang juga lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga dan itu LED. Hand gripnya juga di sini retract dan di sini warnanya ini dominan gelap ya, dominan gelap dan ini ya memang selera sih, selera. Ada yang suka yang seperti ini, yang gelap seperti ini katanya biar nggak cepat kotor. Ada yang suka yang warna-warna terang seperti beige yang gitu-gitu. Banyak yang suka katanya lebih mewah katanya kan gitu. Kalau yang sporty biasanya warna-warna gelap. Oke, itu untuk bagian depannya dari Mazda 3 atau Mazda 3. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, apakah mobil ini nyaman untuk diduduki di bagian belakang. Let's go, kita pergi ke belakang. Gelap, bagian belakangnya gelap banget. Tapi mudah-mudahan muka gue udah terlihat ya, nggak terlalu gelap-gelap amat gitu. Oke, bagian belakangnya nih joknya ya memang lebih enak ketimbang di bagian depan ya, ini lebih empuk ya, lebih ramah kayaknya ya ketimbang yang depan. Dan di sini ini joknya udah isofix, headrestnya 3 dan ada armrestnya juga. Nah, armrestnya juga kokoh. Oke. Tapi di sini hanya ada 2 buah cup holder dan tidak ada apa-apa lagi. Kemarin gua ngelihat MG ya, MG HS tuh. Harganya 500 jutaan juga, cuman dia modelnya bukan hatchback seperti ini, tapi dia lebih cenderung ke SUV compact kayak gitu. Dan itu armrestnya keren banget ya. Dan ngelihat mobil ini jadi biasa aja gitu. Sini tidak ada apa-apa, tidak ada slot USB, tidak ada. Di sini hanya ada 2 buah kisi AC yang bisa diatur, bisa ditutup atau dibuka. Udah gitu aja. Hand gripnya retract udah. Tidak ada yang iya, nggak ada ya. Nggak ada USB slot di bagian belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman naik mobil ini duduknya di belakang, ya dipersiapkan power bank. Karena kalau ke depan agak jauh ya, pak kabelnya ke sini agak jauh ya. Di sini nggak ada apa-apa ya, tapi materialnya di sini memang bagus ya. Sampai ke belakang sini dia apa namanya, si empuk-empuknya tuh sampai ke belakang sini, jadi mewahnya masih dapat untuk di bagian belakang. Speaker sepertinya tidak ada speaker ya, speakernya tidak ada di pintu. Oke, sekarang kita lihat mesinnya aja deh, yuk. Ini ya hidroliknya ya, tebak-tebakan, coba. Ternyata tidak. Dia tidak menggunakan hidrolik. Dan ini kap mesinnya cukup berat karena dia materialnya juga bagus, tebal ya. Oke, ruang mesin. Oh iya, kap mesinnya dulu. Kap mesin dia sudah dicat suara sama bodi dan ada peredamnya juga. Dan di bagian mesinnya di sini juga sama, sudah dicat juga sesuai sama bodinya luarnya ya. Ini dia bagian mesinnya. Mesinnya rapi, tertutup cover juga di sini dan ada embossan seperti ini. Mazda Skyactiv G. Ini adalah mesin 2000 cc, 4 silinder DOHC, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 155 PS dan torsinya tuh di angka 200 Nm ya maksimalnya. Dan ini ruang mesin ya. Ruang mesin dari mobil ini tuh bener-bener padat gitu, padat banget. Jadi celah-celahnya tuh tidak terlalu lebar ya. Jadi kita kalau buka kap mesin, kalau ngelihat padat gini, wow, mesin semua isinya. Ya, padahal sih nggak tahu ya, gitu. Cuman di sini bagusnya yang gue seneng nih, pertama ini, dan mesinnya juga cukup besar karena dia menggunakan 2000 cc. Oke, kita tutup lagi. Kita coba nutupnya. Mazda tuh selalu enak biasanya. Ya betul, Mazda tuh selalu enak ya untuk penutupan kap mesinnya, jadi tidak cempreng gitu. Ya, jadi mungkin seperti itu dulu review gua sekarang tentang Mazda 3. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.